warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat 8E? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat Alhamdulillah. Untuk yang lagi sakit, kalau ada yang sakit kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa belajar bersama-sama lagi kita di sini. Amin. Ya, untuk pertemuan hari ini kita akan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Ya, ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Tahu. Ada yang tahu? Ya, jadi kalau di sekolah itu ada namanya peraturan. Kalau keyakinan kelas ini sama dengan aturan ya. Kalau aturan sekolah itu siapa yang membuatnya? Sekolah. Siapa? Yang membuatnya yaitu pihak sekolah. Ada kepala sekolah, ada guru gitu ya. Tapi kalau keyakinan kelas ini dibuat oleh kita bersama-sama. Kemudian nanti kita sepakati bersama, kemudian nanti dilaksanakan juga oleh kita bersama. Bu, bagaimana kalau ada yang melanggar? Ya berarti nanti ada hukuman atau konsekuensi yang harus diterima. Ya, udah paham ya? Apa itu keyakinan kelas? Paham. Oke, sekarang kita mulai saja membuat keyakinan kelas ini. Ya, nanti ibu akan bagikan nih kertasnya. Kemudian kalian nanti masing-masing menuliskan keyakinan kelas apa yang ingin kalian sepakati. Ya, oke. Ini ibu bagikan dulu kertasnya. Silakan ditulis keyakinan kelasnya. Masing-masing menuliskan. Ya. Ini kemana temannya? Kita pindah. Silakan dituliskan. Siapa yang belum kebagian? Ibu ini sabar, Bu. Kata-katanya yang sopan, ya, tulisnya. Apa tadi yang belum? Ya, silakan dituliskan. Apa yang ingin kalian sepakati di kelas ini? Dituliskan. Iya. Itu siapa di depan? Ada, Irfan? Silakan ditulis. Masing-masing menuliskan. Iya. Pikirkan apa yang mau ditulis, terserah, silakan. Yang mananya pulangnya berapa ya? Salah ya? Kamu mau kan udah dapat ini tulis. Kalau yang udah kebagian, tulis dulu. Sudah? Ayo yang belum silakan ditulis. Tuliskan. Apa yang ingin kalian sepakati di kelas ini? Silakan dituliskan masing-masing, ya.
keyakinan kelas. Berarti ini nanti dilaksanakannya oleh kelas ini ya, khusus kelas ini. Atau nanti di pelajaran lain mungkin ada lagi yang bikin kesepakatan kelas nanti. Misalkan pelajaran IPA pinginnya kesepakatan kelasnya seperti ini misalkan. Itu tergantung gurunya nanti didiskusikan sama kalian. Ya. Kalau ini berlakunya di pelajaran ibu. Ya. Kalau ada guru lain yang mau bikin kesepakatan kelas lagi nanti berarti diskusikan lagi sama kalian. Ya. Udah selesai? Coba ibu cek dulu, udah? Udah? Udah belum? Udah. Udah semua? Udah. Ya. Kalau sudah, sekarang silakan kalian tempel di sini. Yang tertib ya. Ayo, mau seorang-seorang maju ditempel di sini. Ayo. Yang berurutan. Yang tertib, yang tertib. Yang dari depan dulu, ke depan. Depan dulu, depan. Hanya depan sana maju. Sembarang aja tempel di sini. Mau di mana terserah. Gua yang pakai Jokowi mana? Ya, ayo coba lagi tempelin. Ya, ayo. Berikutnya. Iya, so, berurutan aja biar tertib. Silakan tempel. Ya. Ayo, tapi ya, yang sudah duduk lagi. Terus terima. Terima, silakan. Siap. Kainan berurutan aja di belakang ya. Ya. Keyakinan kelas. Ayo, coba lagi. Topik. Ayo. Lanjut, cepat boleh. Ya. Kita siap-siap.
Yang mana? Iya. Dia ayo sini. Dikelompokkan. Oh ini mah ini Bu sama dengan ini, misalkan berarti masuknya satu aja. Jadi yang keyakinan kelas mana yang paling utama menurut kalian? Masuk kelas yang pelajaran tepat waktu. Nah ini kelompokkan berarti ini sama ya. Terus ini tempel di sini. Mana? Tidak boleh membuang sampah. Ya. Ini berarti sama ini sama. Terus ada lagi yang sama? Mana lagi? Tidak boleh memakai sepatu putih. Memakai sepatu hitam. Berarti harus memakai sepatu hitam. Tidak boleh. Kan tidak boleh putih, berarti harusnya yang hitam. Pakainya. Terus mana lagi? Tidak boleh terlambat masuk kelas, ya masih sama. Berarti masuk kelasnya harus tepat waktu. Mana lagi? Ya boleh. Ini sama dengan ini. Ya, mana lagi? Yang sama atau yang mirip-mirip? Menjaga kebersihan kelas. 1, 2, 3, 4. Kita udah dapat 4. Tidak boleh terlambat. Ya. Mana lagi? Makan pada saat jam istirahat. Ya, boleh. Digabung. Kalau yang sama digabung. Mana lagi? Memperhatikan kita sedang belajar. Berarti harus sopan. Tadi ada yang sopan ya? Laksanakan praktek kelas. Berarti ada yang sama nggak? Menjaga kebersihan kelas. Harus memakai atribut. Perhatikan makan pada jam istirahat. Mengembalikan setiap barang yang disimpan. Bertanggung jawab, saling menghormati. Nah ini bisa. Menghormati. Jangan juga berarti masuk ke sini tanggung jawab. Berarti tanggung jawab. Rambut laki-laki. Nah, sini berarti bisa masuk. Selalu mengerjakan tugas. Izin terlebih dahulu. Jadi dapat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Banyak kan? Makan, memperhatikan sedang belajar, mengembalikan setiap barang, selalu mengerjakan tugas, membantu, dan yang kesulitan. Ya, terima kasih Bila sama Ayu, silakan kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Nah, dari hasil keyakinan kelas yang sudah kalian tuliskan tadi, kita mendapatkan 10 keyakinan kelas yang dianggap paling urgent atau paling penting. Ya, ini hasilnya. Di sini yang pertama hasilnya adalah masuk ke kelas tepat waktu. Ya, yang pertama. Berarti pada saat jam pelajaran ibu ataupun pelajaran lain, kalian kan sudah ada jadwal pelajaran. Ya, misalkan ibu tadi masuknya jam 8.50. Berarti kalian jam 8.50 itu harus sudah berada di dalam kelas dan siap untuk mengikuti pembelajaran ibu. Itu
Yang kedua ini selalu menjaga kebersihan kelas. Ya, diperhatikan. Begitu kalian masuk kelas, kelasnya berarti harus dalam keadaan bersih. Ya, setiap hari kan ada piket. Berarti kalian piket itu harus bertanggung jawab terhadap kebersihan kelasnya masing-masing. Ya, buat apa ada piket kalau tidak dilaksanakan? Nah, itu yang kedua, selalu menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga di sini ada berbicara yang sopan. Ya. Baik itu terhadap guru, terhadap sesama teman, atau terhadap orang yang lebih tua. Ya, sebagai seorang pelajar, kalian sudah sepantasnya ya berbicara dengan sopan. Beda dengan anak yang tidak sekolah. Kalian ini seorang pelajar, jadi harus bisa menempatkan diri. Ya, dalam berbicara pun kalian harus hati-hati dan harus sopan. Itu yang ketiga. Ya, diingat ya sama kalian, yang ketiga berbicara yang sopan. Kemudian yang keempat, berpakaian sesuai dengan aturan sekolah. Kita sudah ada aturan sekolah atau keyakinan sekolah, diantaranya adalah berpakaian ya sesuai dengan aturan. Mulai dari hari Senin sampai hari Jumat, kalian sudah ada aturannya, memakai seragam. Kalau hari Senin seragam putih biru, Selasa putih biru, kemudian hari Rabu batik, Kamis batik, dan Jumatnya itu pramuka. Dan ada tambahannya lagi, memakai sepatu hitam. Sekarang masih banyak kan yang ibu lihat memakai sepatu putih dengan alasan sepatunya ada yang kotor, ada yang basah gitu ya. Tapi dipakainya itu bisa berhari-hari gitu ya. Nah itu padahal di keyakinan sekolah kan sudah ditegaskan bahwa kalian itu tidak boleh memakai sepatu hitam. Tuh. Kemudian sepatu putih, maaf ya. Yang kelima, saling menghormati dan menghargai. Keyakinan yang kelima. Jadi kalau kita ingin dihormati dan dihargai orang lain, berarti kita juga harus menghormati dan menghargai orang lain. Jadi ada timbal baliknya, ya. Apalagi sama orang yang lebih tua atau sama guru misalkan tadi. Kita sudah sepantasnya sebagai seorang pelajar tadi saling menghormati dan menghargai satu sama lainnya. Ya. Terus yang keenam, selalu bertanggung jawab. Ya. Setiap tugas yang diberikan kepada kita harus laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Misalkan tadi kita udah ada piket kelas, berarti kalian harus bertanggung jawab untuk melaksanakan piket kelas. Supaya apa tadi? Kelasnya selalu dalam keadaan bersih, nyaman. Ya, kalau kelas bersih kita belajarnya juga kan nyaman ya, gitu. Nah itu yang ke berapa tadi? 6. Yang ketujuh, izin terlebih dahulu apabila kalian mau keluar kelas. Jangan lupa izin. Di kelas kan ada guru yang lagi mengajar. Jadi jangan ada guru di kelas kalian nongol keluar tanpa izin atau tanpa permisi. Ya, jangan lupa sebelum kalian keluar, kalau di dalam ada guru kalian izin terlebih dahulu. Begitupun dengan setelah kembali dari luar kalian permisi lagi, izin lagi, Bu saya udah kembali lagi ke kelas. Ya, jadi tadi berbicaralah dengan menggunakan kata-kata yang sopan. Ya. Kemudian yang ke-8, membuang sampah pada tempatnya. Di kelas ini atau di sekolah ini sudah tersedia tempat sampah. Ya. Jadi kalau kalian habis makan atau minum, silakan sampahnya dibuang ke tempatnya. Jangan berserakan di mana-mana, apalagi dimasukkan ke kolong meja. Buat apa ada tempat sampah? Ya. Selama ini yang ibu lihat kalian masih belum tertib ya dalam membuang sampah. Mungkin karena malas keluar, akhirnya sampahnya masukin ke kolong.
Padahal di kelas juga ada kan tempat sampah, ya. Kemudian di luar juga udah tersedia tempat sampah. Apa susahnya kalian membuang sampah langsung pada tempatnya? Nah itu. Kemudian yang ke-9, mengembalikan setiap barang yang dipinjam. Kalau kalian meminjam barang kepada temannya, tolong dikembalikan lagi. Ya, karena teman kalian juga pasti sama perlu. Ya, jadi diusahakan kalau ke sekolah itu kalian membawa alat tulis yang lengkap, sama bukunya juga. Ya, ada kejadian siswa pas sekolah tenyanak tas-tas acan. Ya, jadi pas sekolah pada naon tenyanak buku, tenyanak alat tulis. Ya, ya mungkin di sekolah kalian bisa pinjem, tapi kalau sudah pinjem tolong dikembalikan lagi kepada orang yang bersangkutan. Dan yang ke-10, kita mendapatkan keyakinan kelas membantu teman yang kesulitan belajar. Saling membantu, ya. Misalkan di sini ada yang pintar matematik misalkan. Ada temennya yang tidak bisa matematik, kalian bisa bantu dengan cara berdiskusi, ya. Atau diberikan pengertian. Ini cara mengerjakannya seperti ini cara mengerjakannya seperti ini. Jangan pelit ilmu, ya. Ilmu itu semakin banyak ditularkan kepada orang lain, itu akan semakin mudah diingat sama kalian. Ya, kalau ilmunya tidak ditularkan kepada orang lain, nanti ilmunya lama-lama bisa lupa lagi nanti. Jadi kalau kalian pintar dalam bidang IPS nih, pintar dalam bidang matematik, nanti kalian bisa pergunakan ilmunya untuk membantu orang yang kesulitan dalam belajar IPS atau dalam belajar matematik. Nah itu hasil kesepakatan yang sudah kalian tulis tadi ya bersama-sama. Jadi ibu mohon kesepakatan yang sudah kalian tulis ini kalian laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Siap ya? Siap melaksanakan kesepakatan ini? Siap. Ya. Ibu nanti ingin tahu tanggung jawab kalian dalam melaksanakan keyakinan kelas ini. Ya. Insya Allah nanti kita bertemu lagi di kelas 9. Ya. Oke. Ya. Sekarang tolong bantu ibu lagi. Yang suka nulis siapa? Yang suka nulis? Anak sok merah papanya? Ayo sini ayo. Ya. Sekarang kita buatkan kesepakatan kelasnya di sini. Sini. Ayo tulis. Judulnya dulu ayo. Keyakinan kelas 8E. Ada yang mau bantu boleh? Wahyu kan dia bantuan? Sini ada. Yang agak gede aja. Dibantu Rizka sini. Keyakinan nggak apa-apa. Keyakinan kelas 8E. Kelas 8E. Pakai Romawi 8 di sini aja. Romawi. 8. Ada yang mau ditanyakan? Silakan boleh. Yang pertama di sini pakai nomor aja. Sini. Nomor 1 di sini. Nah ini. Tulisan biasa aja jangan kapital. Tulisan biasa semua. 1 tadi masuk kelas tepat waktu ya. Masuk kelas tepat waktu.
tepat waktu. Yang kedua bacain Rizka. Yang kedua tadi apa? Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga apa? Ada yang ingat? Yang ketiga? Nggak boleh pakai putih. Apa Ayu? Nggak boleh pakai putih. Yang ketiga tadi berbicara yang sopan, baik terhadap guru, orang tua, sesama teman ya. Empat tadi berpakaian sesuai aturan sekolah. Ingat ya, diingat-ingat. Sekarang masih banyak kan yang memakai seragam tidak sesuai aturan. Ya. Harusnya hari hari Jumat itu pramuka malah pakai batik. Ada yang hari Selasa harusnya seragam putih biru pakai batik. Yang kelima tadi saling menghormati dan menghargai. Saling menghormati dan menghargai. Yang kelima menghargai. Keenam kalau bisa nanti kalian bikin lagi yang bagus, kayak bikin apa ya? Oh, itu strukturnya udah jadi. Selalu bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini artinya luas. Kalian bisa bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Ya. Bertanggung jawab apabila disuruh piket kelas gitu ya. Harus bertanggung jawab. Izin terlebih dahulu apabila mau keluar kelas. Yang kedelapan, membuang sampah pada tempatnya. Ingat ya. Coba kalau kelasnya bersih kan enak. Ya. Kalian belajarnya juga nyaman. Membuang sampah pada tempatnya. Yang ke-9, mengembalikan setiap barang yang dipinjam. Ibu lihat masih banyak tuh yang suka minjem-minjem ini ya, alat tulis atau apa gitu, barang apa gitu ya. Boleh pinjam tapi harus dikembalikan lagi dan jangan dirusak. Ayo mau namut kamu puste geningan sok di alung-alung. Nyatos namut yang dialungkan. Nah, berarti apa itu namanya? Tidak sopan. Tidak saling menghormati berarti. Yang terakhir, membantu teman yang kesulitan belajar. Yang kesulitan belajar. Terima kasih Ayu. Sekarang di sini Ayu sama Rizka di depan. Diginiin, diliatin ke teman-temannya. Berdua dipegang.
Ya, inilah hasil keyakinan kelas 8E yang sudah kalian buat dan sudah kalian sepakati bersama. Sekarang tinggal kalian melaksanakannya. Ya, sekarang boleh ditempel, mau ditempel di mana? Ininya? Kira-kira ditempel di mana? Sini, boleh. Ya. Silakan tempelin, bisa. Oke, ini aja. Oke, ini dulu. Ayat tuh tadi gitu. Ini berlaku untuk siswa. Kan yang buatnya juga kalian. Guru juga ada aturannya sama, ya seperti kalian. Nah, itu alhamdulillah keyakinan kelas 8E sudah dibuat dan disepakati bersama ya. Sekarang kalian siap untuk melaksanakannya ya. Ya, itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga keyakinan kelas yang sudah kalian buat dan sepakati bersama ini bisa dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.